lagi sama saya. Saya lagi ingat cerita adik saya, kejadian mistis yang menimpa adik saya dulu. Ceritanya itu kejadiannya sekitar tahun 1988, kelas 2 SD. Waktu itu adik saya cowok, dia tuh. Kalau zaman dulu kan tahun itu tuh tahun-tahun masa susah lah. Buat makan aja susah itu. Berasnya ada, lauknya. Jadi kadang kalau pengen makan ada lauknya tuh harus mancing dulu di rawa, di sawah, atau di selokan. Kalau dulu kan banyak ikan tuh, ikan betok, ikan gabus, kadang mancing belut kalau pengen makan ada lauknya tuh. Sering itu begitu tuh. Kadang kalau lagi musim panen padi, kan habis panen kan bekasnya kan setelah padinya digebot, bahasa dulu mah, setelah padinya digebot rontok kan tinggal daunnya aja tuh numpuk tuh. Kalau udah sebulan atau 2 bulan kan lembab tuh, kalau udah sebulan 2 bulan. Nah itu tuh kalau dibuka tuh ada dulu mah jamur, namanya jamur merang. Begitu dibuka tuh ada nongol kecil-kecil, ada yang panjang, diambilin, dimasak, dipepes, dibikin sayur buat lauk gitu zaman dulu mah. Kalau lagi musim penghujan ya ada tuh sejenis, kalau di tempat saya mah namanya jamur barat, jamur musim penghujan. Jadi dia adanya di bawah-bawah pohon bambu, pohon mangga apa. Dia agak gede sih bentuknya, coklat kayak hitam-hitaman, agak gede bentuknya. Namanya di situ. Nah suka tuh, saya suka tuh nyariin. Kalau masih kecil, jamurnya masih bentuk kecil tuh, ntar ciriin, tutupin pakai daun apa, daun pisang atau apa. Nah besoknya ntar tengok, wah udah agak gede, ntar berarti besok nih bisa diambil gitu dulu mah. Begitu dilihat wah udah gede, diambil. Ntar nyari lagi, kalau masih ada yang kecil-kecil disimpenin, disembunyiin pakai daun gitu dulu mah. Nah adik saya itu seperti itu dulu sama. Kejadiannya itu sekitar tahun 88 itu, kelas 2 gitu, musim penghujan itu. Nah ceritanya pas mau jam 12 lah, pas azan zuhur. Kalau di masjid kan kedengeran tuh dari rumah orang azan, harusnya orang azan di rumah itu malah pergi. Harusnya kan sholat atau apa, itu malah pergi. Ya namanya anak kecil sih, mungkin dia punya sembunyi-sembunyian jamur itu yang mungkin mau dipanen kali. Dia malah pergi tuh nyari jamur. Ceritanya jam 12 siang. Nah udah tuh jalan apa, pas nyampe tempat-tempat lain dapat terus jalan. Nah di situ itu ada kebun, ya cerita orang tua mah angker lah itu tuh tempatnya, siluman ular apa, pokoknya mah kebun itu tuh angker lah. Cerita berdasarkan cerita orang tua mah. Kalau zaman sekarang mah viral lah, kebun itu tuh kebun angker. Nah adik saya itu pas lewat situ, sampingnya kali ini selokan, samping laginya kan sungai, ini tuh sawah tuh. Nah begitu jalan ular nyebrang, ya segede tangan manusia dewasa, berarti kan gede itu, nyebrang. Warnanya nggak hitam gelap, enggak,
kecoklat-coklatan gimana lah, agak coklat, bukan hitam, bukan yang jenis ular hitam, agak coklat gitu gede, nyebrang. Pas adik saya jalan, dia mapasin tuh set di depan adik saya. Jadi adik saya kan kaget, diem gitu, diem. Si ular itu habis nyebrang selokan itu set di tengah jalan itu ngeliatin adik saya, nengok juga. Gitu, adik saya melihat mukanya, ternyata bukan mukanya ular, mukanya tuh seperti tongkatnya mak lampir, ya tahu ya, yang di sinetron TV Misteri Gunung Berapi itu. Serem, ada tanduknya, gondrong, telinganya, ya serem lah, kayak manusia tapi kayak manusia siluman gitu, serem. Ngeliatin adik saya kan ketakutan, akhirnya kan lari nih, berbalik. Begitu berbalik ada kanguru, aneh kan. Kanguru, tapi katanya kanguru mini itu mah, segede kucing lah, kucing dewasa kangurunya. Lagi ngeliatin lagi, adik saya kan mau lari kan berhenti lagi. Nah terus habis ngeliatin adik saya, si kanguru itu lari, loncat ke sawah, selep. Padahal di sini kan nggak ada spesies kanguru itu, adanya kan di Australia dia kanguru itu. Adik saya nggak nengok lagi tuh, begitu kanguru loncat nggak nengok di belakang si ular itu, nggak, langsung lari aja kenceng tuh, sosan sampai rumah baru tuh cerita ke orang rumah, ke saya, ke orang tua apa. Nah udah itu, begitu tahun 90-an muncul tuh sinetron Mak Lampir, Misteri dari Gunung Berapi di TV, di stasiun TV lah. Nah dia tuh kaget baru, loh kok itu kepala tongkat Mak Lampirnya kayak kepalanya ular yang saya lihat, katanya. Nah berarti kesimpulannya tuh, yang bikin tongkatnya Mak Lampir itu hebat itu, bukan manusia sembarangan kali, karena dia bisa membentuk tongkat dengan kepala siluman yang jadi gimana lah bentuknya, sedemikian rupa membentuk tongkat itu kepalanya dengan kepala yang menyeramkan. Itu kan nggak sembarangan bikin seperti itu tuh, berarti dia punya inspirasi atau pernah lihat juga itu. Karena berdasarkan pengalaman adik saya itu, ular yang dia lihat waktu di kebun itu kepalanya seperti itu, seperti tongkatnya Mak Lampir. Ya gitu aja sih, lagi inget sama cerita adik gitu. Oke ya, berarti ternyata ada itu. Emang bentuk siluman itu nggak jauh seperti, salah satunya nih seperti tongkatnya Mak Lampir tuh, emang ada itu perwujudannya dalam bentuk ular seperti yang adik saya lihat di kebun ya. Nah dia tuh baru percaya tuh, oh iya ada itu ternyata. Kayak itu aja ceritanya. Nanti kalau nemu cerita misteri lagi ya kita sambung lagi ke episode berikutnya. Oke ya, kasih ya teman-teman. Assalamualaikum.